Halo Robahaners, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik. Sebelumnya saya mau minta maaf kalau saya baru upload video lagi, atau mungkin kedepannya saya akan jarang upload. Itu dikarenakan saya tidak ada dan saya tidak punya Oke, langsung saja ke pembahasannya ya. Film diawali dengan diperlihatkannya sepasang suami istri yang sedang terburu-buru membawa anaknya untuk menemui seseorang yang bernama Shaun Shandina. Diketahui bahwa si anak telah mencuri sebuah kalung perak dari gerbong kereta Gipsy, dan akibat hal tersebut membuat si anak mengalami hal-hal yang... Ternyata Shaun merupakan seorang cenayang dan langsung melakukan ritual demi menyelamatkan si bocah yang bernama Juan. Tetapi cerita akan berfokus pada seorang wanita karir bernama Christine Brown yang merupakan seorang pegawai bank yang ambisius dan sekarang sedang mengincar posisi asisten manajer. Namun seperti biasa, sesuatu yang diusahakan selalu saja ada penghalangnya. Setu Robin yang merupakan rekan sekantor juga menjadi saingan untuk posisi tersebut. Saat sang atasan yang bernama Jim Jacks menyuruh membelikan makan siang, Christine menyempatkan mampir dulu ke tempat pacarnya yang bernama Clay dan memberikan sebuah koin kuno yang ia temukan di bank. Singkat waktu, Christine yang sudah sampai di kantor mendapati si atasan yaitu Jacks dan Stu yang cukup dekat dan mengakibatkan Christine cukup cemas. Pada saat bersamaan sudah ada nenek tua yang duduk di hadapan Christine. Diketahui nenek tua itu bernama Sylvia Genus datang untuk meminta keringanan pembayaran hipotek, dan saat ini pihak bank sedang melakukan penyitaan barang-barang dan juga rumahnya. Karena Genus sudah 2 kali mendapat kelonggaran, jadi sang atasan tidak bisa membantu dan malah menyerahkan keputusan itu pada Christine. Di sisi lain, Christine ingin menolong, tetapi di sisi lain juga ia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk naik jabatan, dan dengan berat hati, Christine menolak pengajuan keringanan tersebut. Dikira akan pergi, ternyata Genus berbalik dan kembali memohon-mohon sampai akhirnya di sore harinya sebelum jam pulang tiba, si atasan yaitu Jack mendatanginya lalu mengatakan, saat akan pulang inilah Christine yang berada di parkiran merasa heran karena terdapat mobil Genus yang terparkir di seberang mobilnya persis, dan pada saat Christine sudah di dalam mobil, keanehan pun mulai terjadi. Tidak sampai di situ, ternyata Genus sudah berada di dalam mobil yang akhirnya pada akhirnya Christine berhasil menendang Genus sampai terpental keluar dari mobil. Bukannya cepat pergi, Christine malah melakukan hal ini. Pada akhirnya Christine berhasil ditarik keluar dari mobil dan Genus dengan cepat mencabut kancing jaket Christine lalu membacakan sesuatu pada kancing tersebut. Setelah kejadian barusan, Christine kembali lagi mengalami hal aneh, dan hal tersebut seolah sengaja menarik perhatiannya pada tempat seorang peramal. Di sini Christine ngebet ingin diramal nasibnya, namun sang pacar yaitu Clay menolak hal tersebut karena ia tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Karena Christine menolak, karena Christine memaksa, lalu kita diperlihatkan dengan Ramjas yang merupakan seorang peramal di tempat tersebut. Karena Ramjas tidak suka basa-basi, ia langsung mengatakan tarifnya. $60, please. Seriously? Yes. Pada saat proses meramal berlangsung, Ramjas merasakan aura yang sangat mengerikan, dan hal tersebut dipertegas dengan kemunculan. That's enough for tonight. What's wrong? I'm tired and
Di sini Ramjas menjelaskan pada Christine kalau kemungkinan seseorang telah mengutuknya. Perhaps someone has cursed you. Sesampainya di rumah, Christine mulai mengalami sebuah teror. Ia mendengar suara pintu. Sesaat kemudian, Clay yang perhatian pun gercep sampai di rumah Christine dan akan menginap. It wasn't anyone. Dan pada saat mereka tertidur, datang seekor lalat yang menghampiri Christine lalu masuk ke dalam tubuhnya Christine sehingga kemudian ia dihampiri Stu dan meminta Christine untuk mengajarinya prosedur pinjaman. Namun pada saat bersamaan, kejadian aneh kembali lagi terjadi. And get your filthy pig knuckle off my desk! Sure. Oh my god! Did I get any in my mouth? Pada akhirnya, Christine datang ke kediaman cucunya Genus berniat untuk meminta maaf sekaligus mencoba mendapatkan kembali rumah yang sudah disita pihak bank. Sempat mendapat penolakan, tetapi karena Christine memaksa, akhirnya diperbolehkan masuk. Come on. What plagues you, Lamia? Di sini Ramjas menjelaskan bahwa korban kutukan iblis Lamia hanya punya waktu 3 hari sebelum si iblis membawa roh si korbannya. Ia juga menambahkan kutukan itu berasal dari barang korbannya yang diambil lalu dikembalikan lagi kepada korbannya. Mendengar hal itu, seketika Christine teringat pada Christine yang panik meminta sebuah saran atau cara untuk melepaskan kutukan Lamia tersebut. Di sini Ramjas menyarankan untuk mencoba menumbalkan sesuatu yang kecil seperti A chicken, perhaps. Christine mencoba menelpon Clay, namun Clay tidak Setelah kejadian barusan, akhirnya Christine membulatkan tekadnya untuk menumbalkan kucing peliharaannya yang bernama Kitty. Sesaat kemudian Clay tiba-tiba datang, yang intinya Clay akan menunda dulu acara makan malam yang akan diselenggarakan orang tuanya karena keadaan Christine yang tidak baik-baik saja. Namun lagi-lagi Christine yang bebal pun. I think that everything is gonna be okay now. I really do. What do you think? You look beautiful. So, how's the coin collection, son? Christine just got me a 1929 Standing Liberty. Isn't that crazy? Yeah. Pada saat makan malam inilah Christine kembali lagi mengalami kejadian-kejadian yang aneh yang akhirnya Oh my god! Setelah kejadian barusan, Christine kembali lagi menemui Ramjas. Di sini Ramjas menyarankan untuk berbicara dengan roh jahat tersebut agar tidak mengambil roh Christine, dan Ramjas akan mengenalkan pada seseorang yang akan membantunya, namun itu tidak You gratis. can help us. Herself at great risk. You need for me. $10,000 cash. Singkat cerita, Christine pun menemui Jack dan berniat meminjam uang. Dan dengan yakinnya ia akan meminjam uang muka untuk posisi asisten manajer. Namun ada saja masalah yang muncul. The McPherson deal was canceled last night. I think I'm going to have to give this job to Stu. Tidak dapat sepeser uang dari si atasan, lantas ia pun mengumpulkan barang-barang yang sekiranya dapat ditukar dengan uang.
How much? 3,800 for everything. This is worth so much more than that. Take it or leave it. Karena uang hasil penjualan barang-barangnya tidak cukup, Christine hanya bisa menangis sambil makan es krim dan. Deh. Paid Ron Jars. What? Singkat waktu, Christine yang diantar Clay pun akhirnya sampai di tempat seseorang yang Ramjas janjikan. Lalu Ramjas memperkenalkan Christine dengan Shaun Sandina. Di sini Shaun memang menantikan kesempatan ini untuk menebus kegagalannya yang sebelumnya, sekaligus ingin melenyapkan si iblis Lamia. Itu dikarenakan beberapa puluh tahun yang lalu ia gagal menyelamatkan seorang bocah. My late husband, Sandor. Sebelum proses ritual dimulai, Shaun memberitahu pada saat roh jahat merasuki tubuhnya, Christine harus menaruh tangannya pada si kambing. Dirasa persiapan sudah cukup, proses ritual pun akan dimulai. Soul of Christine Brown, you're mine! You black-hearted hawk! Setelah si iblis Lamia berhasil dipindahkan ke tubuh si kambing, Milos malah melakukan kesalahan bermaksud akan menebas leher si kambing. Ia justru menebas tali yang mengikat si tali. You dirty hawk! You must banish the spirits! I'm okay. You did it! Akibat kejadian tersebut, Shaun pada akhirnya menghembuskan napas terakhirnya, dan di sini Christine mengira jika si iblis Lamia telah musnah. Namun Ramjas mengatakan, Lamia cannot be banished by a medium. The goat was never slaughtered. When this night is through, the Lamia will come for the owner of the accursed object. Ramjas juga menambahkan agar kutukannya hilang, Christine harus memberikan kancing terkutuk itu kepada orang lain, alias menghadiahkannya, alias menumbalkannya. Make a gift of it. Why didn't you tell me this before? Whoever you give that to, burn in hell for eternity. Whatever you decide, you have till morning. Pada saat perjalanan pulang, mereka dikagetkan dengan kemunculan seseorang yang tiba-tiba muncul di depan mobil mereka. Dan akibat hal tersebut, membuat amplop yang berisi kancing terkutuk terjatuh. You will burn in hell! Your time's coming! Okay, you sure you're still okay about the Santa Barbara trip? Yeah. Yeah. 30 of Wait, where's my envelope? It's just an envelope. No, it's gotta be here. Oh my god. Singkat waktu, Christine nongkrong di sebuah kafe dan sedang mencari seseorang yang ia kira pantas untuk menggantikannya yang terkena kutukan. Tidak menemukan orang yang ia cari, pada akhirnya Christine memanggil Stu dan memintanya untuk datang. Christine berniat menghadiahkan kancing terkutuk itu pada Stu. Just tell me what you want. I need to give something to you. A little gift. Shut up! Namun, Christine yang baik hati pun tidak sanggup melakukannya dan secara kebetulan. Who does deserve this? Kali ini Christine berencana akan memberikan kancing terkutuk itu kepada jasadnya Genus, tetapi saat dalam perjalanan tiba-tiba... Banyak tiba-tibanya ya. Dan secara kebetulan ia sudah sampai di pemakaman. Tanpa membuang waktu, ia bergegas menggali kuburannya Genus. Pada akhirnya Christine mendapat posisi asisten manajer yang ia impikan, dan sekarang ia akan pergi ke kampung halaman pacarnya yaitu Clay yang bertempat di Santa Barbara, dan sekarang Clay sudah menunggunya di stasiun kereta.
I'm so glad you're here. So many things I want to Di sini Christine memamerkan jaket barunya, namun Clay menanyakan jaket yang lama karena ia menemukan. Hah, kalian sudah tahu kan? no. I found this in the car. I thought maybe you could still back time. I might have my standing liberty order the same. What's wrong? Hey! Oh God, no! Tamat, ending yang sangat